berkati Tuhan, siapa yang kami sampaikan Tuhan, kami mendengar juga suara Tuhan Yesus saat ini. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu yang Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan.
setia, kau memperhatikan keluarga kami saat ini. Tuhan, terima kasih Tuhan buat kebaikan kasih setia Tuhan saat ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami punya kerinduan Tuhan, keluarga kami selalu dekat dengan Tuhan. Jangan jauhkan kami Tuhan dari hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan memuji dan bisa terima kasih. Baik kau setia, kau penuh kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Ya, kita berdiri yuk. Kita memuji Tuhan. Ayo. Jangan lelah. Ayo. Bisa nih. Pegang dulu. Mari kita mau Tuhan. Kita punya semangat lagi. Ya itu dong yang benar. Jangan lelah. Bekerja di hadapan Tuhan. Kau kudus yang berkuasa. Jangan mengajar dan menopang. Jangan lelah. Bekerja bersamamu Tuhan. Yang selalu mencukupkan akan segalanya. Jangan lelah. Bekerja di hadapan Tuhan. Kau kudus yang berkuasa. Yang mengajar dan menopang. Jangan lelah. Jangan lelah. Bekerja bersamamu Tuhan. Yang selalu mencukupkan akan segalanya. Rasakan tanah bergelombang, ribulah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Rasakan tanah bergelombang, ribulah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ada kita buat kita. Jangan lelah. Bekerja di hadapan Tuhan. Kau kudus yang berkuasa. Yang mengajar dan menopang. Jangan lelah. Bekerja bersamamu Tuhan. Yang selalu mencukupkan akan segalanya. Rasakan tanah bergelombang, ribulah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Rasakan tanah bergelombang, ribulah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah. Tuhan, kalau kita waduh, kita apa dulu? Sukacita ya mengalir. Kalau kita dalam hadirat Tuhan, kita selalu dikuatkan, namanya kekuatan baru, sukacita terus mengalir. Ya. Karena sungguh besar ya pengorbanan Tuhan.
adalah pujian ini ciptaan dari Robert Leon yang bagus. Mari kita masuk hadirat Tuhan. Ciptaanku gitu. Nanti ada. Kita tunggu saatnya mau di-launching. Mari kita kemanakah aku dapat pergi, jauhi rohmu yang suci, kau sahabatku Tuhan, kau dekat, amin. Bahkan seluruh pengabdian, amin, tak bisa membalas kesetiaanmu, surya dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Oh Tuhan, kau sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, lama selami bagiku. Kau sungguh indah Tuhan, sungguh indah, katakan sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, akhir selami bagiku. Kau sungguh indah, sungguh indah. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kau sungguh indah Tuhan. Tak terselami pikiranmu Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau sungguh baik Tuhan, kau sungguh baik Allah. Kau sungguh memerlukan apa, haleluya. Kau sungguh indah Tuhan. Ya Allah,
sungguh indah betul setiap Tuhan. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Kau sungguh indah, sungguh indah. Katakan sungguh besar Kau Tuhan, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Kami percaya Kau sungguh indah, oh, sungguh indah, sungguh Tuhan, sungguh indah Tuhan pengorbananmu atas kami Tuhan. Sungguh Engkau mengorbankan nyawamu Tuhan kami, Kau hapus dosa kami Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau sungguh baik Tuhan. Percaya Kau Tuhan, Kau beri hati kami seperti hati-Mu Tuhan Yesus. Kau beri mata seperti mata-Mu Tuhan Yesus, yang memandang Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Seperti hatimu yang penuh dengan kasihan, berikan ku mana seperti matamu memandang semua di sekelilingku.
kasih Tuhan atas zaman saat malam hari ini Tuhan Yesus. Sungguh Tuhan, jika kami dekat dengan Tuhan, Kau ubahkan kami yang jelek Tuhan menjadi baik. Kau sembuhkan sakit kami. Kau pulihkan keadaan kami Tuhan. Kami pulang tidak dengan keadaan yang sama Tuhan ketika kami datang. Bekerjalah ya Roh Kudus saat ini. Bekerjalah lebih lagi Tuhan. Kami sebentar lagi kami ingin mendengar firman Tuhan. Berkati Tuhan yang menyampaikannya Tuhan Yesus. Jangan dari firman Tuhan. Supaya kami mengerti Tuhan apa yang menjadikan keadaan pikiran Tuhan atas kami semua Tuhan. Yang percaya dan berkati Tuhan, katakan haleluya. Amin. Harus melihat siapa ini. Halo, welcome home semua. CC. Oh, itu Hartono ya. Halo, Kohar. Halo, Kohar. Halo, Iku Jofri ya. Ya. Halo. Halo. Ya, Halo. Iya, halo Ineke. Bawah ya. Oh, halo Fani. Halo. Rana. Halo Cekar ya, Cekar. Halo. Halo Ima. Halo. Ratna. Iya, Ratna ya. Keson. Terus oh ya Uca. Halo Uca. Beni. Ya bener ya Uca ya. Tulisan gak ketok iki. Debi. Oh ya Debi, cepat sembuh ya Deb. Halo. Uca juga. Uca juga. Halo C. Halo, Uca, Beni, Yohana, terus wes ya udah semua tak sebutin ya. Kayak wes ya. Welcome home ya semua. Ini siapa yang mau sharing atau kesaksian? Hah? Yohana sudah. Yang online ada yang mau sharing atau kesaksian? Bisa angkat tangan. Oke, kalau enggak ada, yang onsite, ini onsite. Yang offline. Kenalan dulu. Kenalan yuk. Apa? Ya, halo, aku Herman. Halo, aku Febe. Halo. Welcome home. Di silent sorry dari Jose. Di silent dari hostnya. Oke, sebelum Firman, ya wis siapa itu yang ngetik? Oh, kamu ya ngetik. Oke, tak sharing aja ya. Jadi aku sharing yang ini aja. Jadi kemarin itu hari minggu lalu, hari Selasa itu kan aku ini kan asalnya dari Jawa Tengah, dari Pati kan. Nah, aku itu dari Selasa itu aku pulang Pati. Karena kalau aku agak lupa ya sekitar lusa sebelum Selasa atau itu karena di Pati itu ada banjir bandang. Jadi banjir lumpur gitu. Memang rumahku itu kan di kota, di Jalan Pemuda, cuman memang kena semua kecuali Jalan Pangsut ya. Kalau Jalan Pangsut itu sudah enggak kena banjirnya sudah enggak kena. Jadi mulai dari tempatku sampai itu kena banjir bandang. Banjir bandang itu kalau dari informasi sih selain banjir dari meluap karena hujan terus juga kena tanggulnya itu salah satu tanggul itu rubuh gitu loh. Jadi tanggulnya rubuh. Nah itu terus jadi aku punya mbak kan di rumah Pati itu kosong karena kan papi mamiku kan sudah enggak ada ya. Jadi aku ke sana itu kosong ya, cuman ada mbak di sana yang biasanya setiap hari itu nilai gitu loh, nilai untuk bersih-bersih. Jadi hari Selasa
sebelum hari saya aku sudah dikasih video. Ini loh Mbak Ima, rumahnya kayak gini ya, wes mulai waduh pusing ini bersih ini alamat kerja bakti. Soalnya kan memang kalau banjir biasa kan beda, kalau lumpur itu agak sulit kan, bersihinnya gitu loh. Ya udah, terus aku sama ceceku kita mutusnya kita pulang aja lah, meskipun sebentar. Paling enggak kan apa ya di ini tukangnya siapa apa kan mesti harus ini loh dikasih tahu gitu loh, kita cari sana. Saya kita pulang. Ya puji Tuhan sih. Jadi meskipun aku tuh sudah nggak ada kenalan ya di Pati itu sebenarnya nggak terlalu kenalan. Jadi waktu itu tuh serok plastik aja cari itu udah ada, sudah habis. Jadi toko-toko sudah habis. Yang serok kayak ini loh, yang biasanya buat air ini loh. Itu cari itu sudah enggak ada. Di toko-toko kosong. Jadi orang-orang tuh pada beli itu semua. Terus orang-orang itu juga dimintai bantuan sebenarnya juga sulit karena juga sudah sibuk dengan dirinya masing-masing. Aku ada tukang ya, kenalan tukang. Cuma tukangnya sendiri itu juga bingung karena rumahnya anaknya itu malah kenanya lebih dalam. Jadi di rumah tukang yang biasanya aku kenal itu kan dia punya potongan kayu jati kan. Dia cerita kan sampai 17 juta loh. Mbak itu kentir kan, potongan-potongan kayu jatinya itu hilang semua. Jadi itu ya memang, jadi mau nggak mau kan kita sendiri. Terus tapi puji Tuhan itu ada yang minjemi. Jadi sebenarnya waktu itu kan kalau semprotan mobil tuh ada yang mesin yang diisi 9 liter itu loh. Semprotan kan kita nggak bisa pakai selang biasa ya kalau lumpur kan harus pakai semprotan yang lebih keras itu lebih saya buat nyemprot mobil. Itu sebenarnya sewa kan. Cuma puji Tuhannya itu aku bisa dipinjemi sampai kemarin sampai minggu depan bisa dipinjemi gitu loh. Jadi gratis kan. Aku harus puji Tuhan lah ada yang minjemi. Terus habis itu ya sudah kerja bakti. Aku selama di sana baru kemarin. Lalu juga puji Tuhan tuh ada tukang juga. Tukang ini sudah tua sebenarnya, tapi adanya itu ya sudah apa-apa. Umurnya sudah 70-an, tapi tetap kan ya, adanya yang itu yang tersisa. Jadi tidak apa-apa. 70-an, tapi masih kuat. Jadi dia bantu gitu, dia bantu bersih-bersih. Lumpurnya disemproti. Sehari 2 hari kelihatan kayak rumah lah, sudah oke. Apalagi sebelumnya nggak kelihatan kayak rumah. Sebelumnya nggak kelihatan kayak rumah. Ya itu. Jadi kemarin waktu pulang tuh sudah hampir ya 90% lah ya. Sudah kemarin itu tinggal yang depan memang nggak lumpur yang depan di halamanku kalau rumah di kota kecil itu kan lebar-lebar toh. Depan ada halaman, belakang ada halaman. Jadi depan ini lumpur, sisa lumpur-lumpur tuh masih tebel. Itu kita biarkan dulu, yang penting kan barang-barang dulu. Itu masih ada, yang belakang juga masih tebel. Ya itu nanti diurus nanti. Tapi yang aku mau sharingkan itu waktu kena kejadian itu aku tenang sih, nggak terlalu gimana. Karena aku tuh merasa ya pasti Tuhan tolong. Karena waktu aku di Pati ternyata terus ada orang-orang yang menolong gitu loh. Orang-orang yang oh ini dibantu ini, oh dipinjemi ini, oh itu. Jadi semua itu lancar. Ya kalau masalah capek apa wajar ya, namanya orang kebanjiran ya pasti capek lah. Itu wajar. Apalagi papi mamiku itu kan barang-barang furniturnya jati. Hampir ya ada puji Tuhannya jati jadi nggak rusak, tapi dengan kata lain kalau kita mau bersihin jati itu soroh. Jadi harus diangkat wes. Nah, waktu itu kan aku, ceceku, mbakku tok, jadi cuma bertiga. Adrian ikut cuma dia di kamar ya, di kamar hotel. Dia di kamar kita. Dia hanya mendengar. Ya. Habis nyetir tepar katanya. Jadi cuma kita bertiga yang dorong-dorong kayu jati, furniture. Terus yang sulit itu juga ukir-ukiran Jepara tuh. Jadi kalau ukir-ukiran kecil-kecil di bawah gitu kan nggak bisa ceprot itu sih harus digosok. Nah itu yang mungkin capek gitu loh. Tapi ya kemarin sudah hampir semua sih, hampir semua kita sudah bersih
hampir 90% lah, puji Tuhan. Yaitu Tuhan itu baik gitu. Dalam segala situasi, yang penting itu ada damai sejahtera, tenang dulu. Meskipun kelihatannya kalau yang sudah tahu, yang pernah aku share kan beberapa DCG itu videonya, itu ya itu enggak separah awalnya sebenarnya. Waktu awal itu lumpurnya benar-benar tebel, jadi tebel, di lantai itu tebel gitu loh. Nah, tapi waktu aku lihat itu ya sudah dijalani saja. Ya sudah dijalani saja. Jadi dan puji Tuhan, Tuhan sudah sediakan gitu loh alat-alatnya juga waktu itu meskipun berebut ya, serok apa tapi sudah ada. Terus tiba-tiba ada tukang mau bantu. Lalu yang ini nanti ada kayak yang lewat itu orang sampah itu juga nanti mau bantu. Jadi ya puji Tuhan gitu. Tuhan datang orang-orang yang baik juga untuk bantu kita. Tanpa aku ini harus kenal kan memang aku jarang pulang ke Pati, setahun paling 2 kali kan pulang ke sana. Juga mbakku ini juga bisa dipercaya orangnya. Ya puji Tuhan, selama di Pati melihat pertolongan Tuhan gitu. Juga dapat hotel, kan kita nginep di hotel budget ya. Hotel budgetnya juga murah sekali, bagus. Ini aku share tapi ya lucu. Jadi karena hotelnya itu kan murah, bagus ya, masih bersih karena masih baru Februari open. Cuman karena budget kan kita dapat 100.000 per malam kan, ya. Tapi gini, itu jadi masih baru, jadi masih ada tukang-tukang di sebelah sana, di area sana. Cuman, ya ini tapi nggak apa-apa, ini intermezzo lucunya toh. Karena masih baru dan budget, biasanya kalau orang kontraktor bangun mungkin murah-murah ya, maksudnya murah-murah. Jadi hari pertama kita masuk toh, kan dapat wah lumayan enak ya, enak. Terus aku masuk kamar mandi, ya toh kan masih baru kinclong. Terus aku tuh narik ini loh. Awalnya shower ya toh, showernya tarik gini, loh copot gitu lah. Terus mari copot terus gelangannya jatuh toh, jatuh kan langsung pecah biar. Terus gini, waduh, ini ngomong apa ora ya? Jadi dilema. Terus katanya, waduh, ini gak jadi murah ini ceritanya gini. Terus ada yang ngomong harus ngomong, terus ceceku ngomong, piye iki ngomong apa ora yo? Apa dilem ae ngono ngomong. Jadi tuh karena kan masih baru kita mesti ngomong kan. Terus sama itu front tuh, oh ya sudah Bu, pindah aja gitu kan. Karena kita jujur kan ngomong kan. Langsung terus ceceku ngomong nih, wes yo engko nek terakhir dicas pasrah ya kan ya wes kita pindah di kamar lain. Terus di kamar lain itu kan ya masih baru. Terus Adrian mau nyoba kan, dia sempat mau kerja jadi bawa laptop kan, jadi dia nyopot gini kan ada TV-nya toh. Loh kok tahu toh copotan gini nggak kenceng loh, maksudnya ya karena saya baru jadi kayak oglek gitu loh ya. Jadi loh, waduh wes gak usah ibu kok TV-nya ambrol. Maksudnya kita gini loh, kita ini rencana kan bayarnya 100.000 nek TV-nya sampai jatuh. Siapa sih mau ganti TV-nya loh, TV-nya mau bayar berapa juta. Jadi akhirnya kita memutuskan wes ojo pegang apa-apa ya selama di situ. Jangan pegang apa-apa. Jadi kita ini cuma tidur. Jadi di kamar mandi itu ada wastafel. Wastafelnya sih baru, pokoknya semua itu baru. Wastafel kecil. Tapi kerannya itu nek dipegang gak kenceng, jadi muter dewe gini loh, surat kene. Terus ngomong gini, tenang ya, ini bersyukur hotel budget, wes terimaan apa adanya. Terus gini, katanya ceceku ngomong ini, ojo sampai rusak yo, engkau dihitung keran rusak, TV-nya ceblok, opo wes tambah gak karu-karuan. Nah yo, ini gak jadi murah, jadi larang nih. Terus katanya, ya wes, akhirnya kita, ya wes pokoknya kita cuma tidur, mandi, showernya pokoknya pelan-pelan bawahnya, sampai pecah lagi. Ya, terus ya sampai akhir terakhir tuh gak apa-apa. Jadi cuman tak akui ya, puji Tuhan ya, meskipun semua itu keran sing goyang, gak kenceng, copotan listrik, ini apa, ogle-ogle, terus
kranen ya udah kenceng, tapi untungnya puji Tuhannya spring bed itu enak ya. Maksudnya spring bed kan ada toh spring bed nek kita goyang situ goyang kabeh kan ngono toh kan gak isa ya. Puji Tuhannya itu enak, jadi wis gak apa-apa lah ya, wis harap maklum 100.000 mau menuntut apa, mau dikomplain apa, sepenting jangan merusak no. Jadi ya itu aku sampai kemarin itu pulang sampai kudu guyu. Maksudnya kita itu geli sendiri gitu loh, karena semua yang di situ enggak terlalu kita sentuh, sikatan nih sejo sentuh apa-apa kok kerane coplok iki. Ganti kerane dari plastik ya. Ya harus dimaklumi ya, karena kan hotel budget dia buatnya untuk kayak gitu. Jadi semuanya kayak apa ya? Ya segitulah pokoknya. Ya bener-bener budget sekali. Cuma kan kalau dari fotonya kan kita api ya. Ya itu, kita enggak nyentuh apa-apa kok, jadi kita aman. Nah, ya puji Tuhan, nah semua dicukupkan Tuhan ya untuk pembiayaan rumah, perbaikan orang-orangnya juga. Ya Tuhan baik, jadi meskipun kita ada masalah, percaya Tuhan itu pasti buka jalan dan berikan solusi. Amin. Yuk kita, habis ini kita langsung firman ya. Kita firman ke Vero. Kita doa dulu belum sharing firman ya. Ya, teman-teman kita doa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapak, Kau kumpulkan kami kembali hari ini ya Tuhan Yesus. Bersekutu ya Tuhan, kami mau tumbuh, kami mau belajar bersama-sama ya Bapak. Urapi setiap kami ya Tuhan, kami minta hadirat-Mu ya Tuhan, ada di onsite ataupun di rumah-rumah yang mereka yang online, teman-teman yang online ya Tuhan Yesus. Urapi ya Tuhan, di bibir hamba-Mu ya Bapak, supaya setiap sharing yang firman yang hamba-Mu sampaikan adalah karena dari hati-Mu ya Tuhan Yesus. Jadikan kami ya Tuhan, pelaku firman-Mu ya Bapak. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Itu bisa tolong berikan tanda-tanda kehidupan. Karena yang online lebih banyak daripada yang onsite, bisa dikasih emoji apa atau apa gitu. Itu karena kecil gitu di sana itu, di sini gitu. Kecil. Ya itu kan gini kan enak ya toh. Thank you Tohar. Hari ini aku coba mau sharing firman ya. Temanya hari ini tentang melayani itu mudah. Melayani itu mudah itu gini. Kita tahu kita ada di CG Connect Group hari ini ya. Itu kan teman-teman gabung ke sini juga gak ada paksaan kan, gak ada iming-iming dapat bonus atau dapat apa undian berhadiah kan gak ada. Saya yakin semua yang masuk ke CG ke Connect Group itu karena dari hatinya memang mau untuk tumbuh, memang mau punya komunitas rohani ya. Jadi kita itu patut apa itu? Punya bangga pada diri sendiri. Kalau kita ini semua yang ada di sini, semua membernya C159 itu bukan jemaat yang biasa-biasa. Kita itu jemaat yang luar biasa. Tepuk tangan. Karena gini, kita masuk ke sini tuh nggak ada paksaan, satu. Terus habis itu kumpul di sini itu pakai effort kan. Kita pakai usaha, kita sengaja luangkan waktu, kita sengaja datang heboh dari Kenjeran, Cima dari Kertajaya, saya dari Barat. Terus gini, itu yang pertama. Jadi kan kita di sini itu kita mau belajar, kita mau bersedia, kita mau dimuridkan ya. Karena waktu kita terima Tuhan Yesus itu kan gini, waktu kita terima Tuhan Yesus itu berarti kita memberikan diri kita dibaptis, betul ya? Memberikan diri kita dibaptis. Terus
kita mau untuk dimuridkan. Itu yang sharing firman minggu lalu, Cik Ima kan bilang pengikut, murid itu nggak sama pengikut. Nah, kita di sini di CD ini bukan pengikut, kita murid. Kita sudah lakukan dua nih, kita udah dibaptis, kita udah dijadikan murid, kita udah jadi murid. Yang ketiga, kita di sini melakukan amanat agung. Apa sih amanat agung? Amanat agung ada di sharing firman-nya Ko Adrian yang pemuritan ya, amanat agung. Itu sekilas itu kan kita beritakan Injil, kalau kita beritakan Injil itu artinya itu wujud rasa kasih kita buat Tuhan. Nah, kalau kita punya kasih, itu berarti kan kasih mengajarkan kita nggak boleh egois, kita nggak boleh mementingkan diri sendiri, kita nggak hanya dilayani, tapi mau melayani, kayak gitu ya. Nah, yang tema hari ini melayani itu mudah, maksudnya itu bukan menggampangkan pelayanan, maksudnya yang mau saya sharingkan itu kita bisa melayani secara sederhana, simply ministry. Gimana sih melayani secara sederhana itu kayak apa gitu ya? Nah, kalau simply ministry ya, itu yang pertama, segala sesuatu itu waktu kita melayani semuanya pasti dimulai dengan apa yang ada di diri kita dulu, apa yang kita bisa, apa yang ada, dan tiap orang pasti punya talenta. Kita itu pasti punya, diberikan Tuhan itu satu talenta, pasti punya, itu satu kemampuan itu ada. Jadi waktu kita melayani, karena kita sudah punya, kita sudah mampu itu, jadi kayak nggak ada beban yang terlalu over pressure gitu loh. Kalau misal ya, aku sharing waktu dulu pertama kali pelayanan di CG, karena aku ini kerjaannya bikin kue, jadi menurut aku bikin kue itu nggak perlu effort lebih gitu loh, karena aku sehari-harinya begitu. Jadi pelayanan pertama di CG itu konsumsi. Jadi pelayanan pertama di CG itu konsumsi. Aku lupa, aku dulu itu pernah kayaknya bilang ke Cik Ima itu kayak, jadi aku tuh excited itu sampai bilang ke Cik Ima, siapa yang konsumsi? Yang pertama siapa? Nggak ada, aku ya. Jadi Cik Ima itu sampai gini, stop, gantian, sampai gitu. Jadi karena menurut aku tuh itu nggak ada effortnya, jadi kayak karena aku sudah bisa di sana tiap harinya ya bikin itu, jadi menurut aku pelayanan yang paling gampang yang bisa aku lakukan yaitu konsumsi. Tuh, itu yang pertama, pasti ada dari dirinya kita itu, kita punya apa. Kalau kohar kan kita bisa tahu ya, semuanya pasti tahu kohar itu kalau sharing itu kan panjang, detail maksudnya. Jadi kayak umpamanya kita nggak lihat film, kohar yang cerita itu kayak ngerti ceritanya filmnya tentang apa, kayak gitu loh. Jadi ya, hidup kohar itu gitu. Ya mirip lah ya seperti itu. Terus yang kedua itu mau menerima tantangan, karena selalu ada yang pertama buat segala sesuatu. Jadi misalnya gini, kalau di Alkitab ya, coba dibuka Bible-nya. Siapa yang bawa Alkitab yang di online? Di rumah masing-masing. Jadi gini, kalau di Alkitab itu saya ambil ceritanya Saulus ya. Saulus itu kan kita tahu Saulus sebelum berubah menjadi Paulus ya. Saulus itu kan pemburunya murid Kristus. Jadi dia itu dulunya yang kejar-kejar muridnya Tuhan Yesus kan, gitu loh. Dari orang yang membunuh, yang mengejar pengikutnya Tuhan Yesus, sampai jadi orang yang memberitakan Injil keselamatan buat bangsa-bangsa yang bukan Yahudi. Itu bukan di areanya Saulus, karena itu kayak dari A langsung ke Z, gitu loh.
Jadi dia ngerti kan ya, maksudnya itu dari yang membunuh sampai mengikut jadi yang mengikuti dulu yang dibunuh-bunuh ini. Jadi bisa dibayangkan kan kalau ada orang yang dulunya itu bunuh-bunuhin pengikutnya Tuhan Yesus, ternyata dianya sendiri sekarang mengikut Tuhan Yesus kayak gitu. Jadi itu kayak bukan areanya Saulus sama sekali, pasti nggak ada di bayangannya dia gitu loh. Tapi Saulus itu nurut-nurut aja. Jadi waktu itu kan dia dapat penglihatan kan dari Tuhan kan, dia yang buka matanya, terus habis itu akhirnya dia percaya terus mengikut Tuhan Yesus. Terus Tuhan bilang kamu jadi kalau Petrus itu kan ke orang-orang Yahudi, kalau yang Paulus itu kan dia ke orang-orang yang bukan Yahudi, jadi malah ke bangsa-bangsa kayak gitu. Nah, Mama, kalau ini sharing lagi. Kalau saya selama di JG, yang pertama kali yang bukan area saya sama sekali itu yang kalau teman-teman ingat, aku dulu kan beberapa waktu yang lalu aku pernah pimpin PAW kan. Nah, itu bukan area aku itu gini, nyanyi Isa di kamar mandi ya toh. Memimpin pujian buat diri sendiri bisa, sate bisa. Tapi buat memimpin PAW, terus habis itu nadaku ini kan ya enggak nadanya penyanyi ya toh. Samping ini kan FBAD ya toh. Jadi itu Isa gitu, bisa mengikuti. Tapi waktu si Ima bilang, coba ya, ini coba pimpin PAW ya. Dan waktu itu kan kita memang PAW-nya di CG kita itu kan kasihan kalau muternya cuma itu Dewi, Jeffrey, David. Balik lagi Dewi, Jeffrey, David, Kohar gitu kan. Nah, tapi nggak apa-apa. Jadi saya waktu diminta itu saya mau belajar buat taat dulu, dicoba dulu. Kalau nggak dicoba, kita juga nggak ngerti kan potensi di dalam diri kita itu apa gitu. Siapa tahu memang beneran bisa menyanyi. Gitu. Tapi saya juga bersyukurnya itu ya, kalau teman-teman tahu sendiri, saya bersyukurnya itu kita di CC ini datangnya bukan karena kepingin lihat konser. Jadi waktu PAW ya memang sudah ada urapan Tuhan di masing-masing, bukan karena kitanya yang memimpin kayak gitu loh. Karena hatinya kita waktu datang ke CG ya memang karena kita mau tumbuh, kita mau belajar, nah kayak gitu. Jadi belajar buat taat dulu, mau menerima tantangan, karena kalau nggak kita terima tantangan itu, kalau kita nggak coba, kita nggak ngerti potensi kita di dalam lagi itu ada apa. Kayak gitu. Hal baru pasti ada tekanannya lah ya. Kayak mau pimpin PAW atau mau sharing itu kalau ada kayak kalau teman-teman pernah kalau mau ada kayak mau sharing kayak Ineke gitu kan, bilangnya dekat deh, terus habis gitu ngomongnya kayak ribet. Nah itu kadang itu perasaan kita, tapi ya juga bisa jadi memang ngomongnya ribet atau dredeg, nggak apa-apa. Jadi itu kayak dicoba, taat dulu. Pokoknya kita mau terima tantangannya itu dulu. Karena itu salah satu usaha buat gali potensinya kita gitu loh. Jadi misalkan kayak kemarin aku PAW nggak sebagus Jeffrey gitu ya, atau nggak sebagus Hari kemarin waktu PAW itu kan kayak dia konser. Aku lihat loh dia yang gitar itu, saya ini boleh nih kayak konser gitu. Jadi kayak dia itu ada pressure-nya sama sekali gitu loh. Jadi kayak bener-bener dia itu mengalir. Tiap orang beda, tiap orang pasti punya namanya potensi yang baru. Gak apa-apa, kita coba belajar, kita coba taat, kita terima dulu tantangan yang baru. Itu yang kedua. Terus yang ketiga melayani secara sederhana. Jangan takut salah, karena
meskipun kita salah, tapi kalau landasan ministrinya kita itu koridornya benar, kita itu dalam tuntunan Roh Kudus, meskipun salah itu nggak mungkin jadi salah kaprah gitu, itu nggak mungkin kayak gitu loh. Kita ambil contoh ya, Petrus sama Cornelius itu ada di Kisah Para Rasul 10. Nah, coba bukain dulu. Di Kisah Para Rasul 10 itu yang tentang Petrus sama Cornelius ya. Nah, itu ceritanya kalau teman-teman baca Kisah Para Rasul 10 itu judul perikopnya itu Petrus dan Cornelius. Itu kan waktu itu Petrus dapat penglihatan kalau dia itu ada suara, terus di ayat ke-13 ya. Kedengaran olehnya suatu suara berkata, "Bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah." Tetapi Petrus menjawab, "Tidak Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir." Terus ayat yang ke-15, kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, "Apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram." Hal ini terjadi sampai 3 kali, dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Jadi dia itu kayak dikasih penglihatan berbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar, binatang-binatang yang diharamkan untuk dimakan oleh bangsa Yahudi. Nah, Petrus waktu itu tuh dia berpikir dengan pikirannya sendiri, pikirannya manusia ya. Kalau nggak boleh itu makan yang binatang-binatang yang haram itu. Terus di ayat yang ke-25, di ayat ke-25 sampai 29 itu dia baru tahu apa arti mimpinya itu ya. Jadi di ayat yang ke-25 ayat 24. Jadi ada namanya itu Cornelius. Cornelius itu menantikan mereka dan ia telah memanggil sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya berkumpul. Ayat 25. Ketika Petrus masuk, datanglah Cornelius menyambutnya dan sambil tersungkur di depan kakinya ia menyembah Petrus. Tetapi Petrus menegakkan dia, katanya, "Bangunlah, aku hanya manusia saja." Dan sambil bercakap-cakap dengan dia, ia masuk dan mendapati banyak orang sedang berkumpul. Ia berkata kepada mereka, "Kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir." Jadi awalnya Petrus itu punya salah pemikirannya menurut pemikiran manusia. Tapi kalau kita itu melakukan pelayanan, melayani bukan dengan hati yang sok-sokan, hati yang nggak mau diajar, nggak mau dibentuk, nah itu lain lagi ya. Cuman kalau Petrus itu kan dia itu mau diajar, mau dibentuk, jadi meskipun dia awalnya salah, pemikirannya salah, tapi nggak sampai salah kaprah. Buktinya apa? Buktinya ya dia masuk ke Cornelius, ternyata terus, oh gini toh maksudnya menghinakan itu, kayak gitu loh. Jadi inti ceritanya itu yang di Kisah Para Rasul 10 itu kan Cornelius dan semua orang yang di dalamnya itu bertobat. Bahkan mereka itu dibaptis dengan bahasa roh. Mereka dibaptis dengan bahasa roh dulu, baru kemudian mereka dibaptis dengan air. Kalau ntar teman-teman baca ya, kalau di Kisah Para Rasul 10 itu endingnya itu mereka itu dibaptis dengan bahasa roh. Habis itu baru mereka itu dibaptis dengan air gitu. Nah, itu sharingnya tentang Petrus. Sekarang sharing lagi tentang saya. Gini, sharing lah saya, jangan takut salah itu gini. Kalau menurut saya, kalau berdasarkan pengalaman saya pribadi, pelayanan untuk mengajar CG Kids itu gampang-gampang susah. Gampangnya itu mereka, puji Tuhan, anak-anak di sini itu mereka itu aktif, mereka itu kreatif. Jadi kalau pas kita sharing firman gitu ya, sharing materinya firman CG, itu tuh mereka tuh benar-benar yang kayak mengajukan diri gitu. Atau misal kalau kayak aku tadi bilang, ayo buka Alkitabnya, siapa yang bawa Alkitab? Itu pasti Dev itu, aku bawa Alkitab gitu. Nah kalau Gaby pasti pakai handphonenya.
Hollywood, Hollywood kayak gitu. Jadi mereka itu benar-benar yang oh ya datang itu meskipun anak-anak mereka datang buat mereka mau belajar kayak gitu loh. Nah, ngajar CG Kids itu menyampaikan firman buat CG Kids itu menurutku pribadi itu ada bebannya karena kalau apa yang kita sharekan itu salah atau apa yang kita sharekan itu ternyata nangkepnya mereka beda, terus papa mamanya waktu pulang tadi belajar apa nak? Nah, ternyata sharing firmannya itu salah. Hoeng. Itu anak-anak kan mereka ngekam ya, mereka punya daya ingat yang kuat gitu loh. Jadi mereka itu pasti ngekam tadi ceritanya tentang apa. Mamanya kita ceritanya tentang Daud terus itu berubah jadi Daud yang meruntuhkan tembok Yeriko lah doeng gitu kan. Papa mamanya pasti gini, loh kok jadi beda nabi ini gitu. Jadi menurut saya itu ada kayak pressure-nya sendiri. Cuman nggak apa-apa, jangan takut salah. Karena gini, terkadang juga mereka itu dapat ini kan ya, dapat apa itu namanya kalau di Marsharon itu kan ada Eagle Kids Super Trooper Voltage gitu kan, mereka dapat cerita. Kita jangan terlalu menekan memforsir diri kita sendiri, maksudnya kita di sini itu bukan sekolah teologi ya, jadi nggak hafal semua tokoh Alkitab itu nggak dosa kayak gitu loh. Misal ini ya, aku pernah jadi Dave ini tak sebut terus-terusan. Jadi gini, Dave itu gini, waktu kemarin itu ya, waktu habis sharing firman buat materinya CG Kids itu kan pasti ada yang review ulang itu jadi kayak mereka ngerti nggak kita tadi menyampaikan apa, jadi terus itu habis itu kan pasti nanti di terakhir-terakhirnya ada kayak kita bikin games, kita bikin kuis buat mereka gitu kan. Nah ada Dave itu gini, aku lupa dia itu nanyanya tentang apa, pokoknya dia itu bilangnya Husai. Nah waktu dia bilang Husai, aku tuh mikir Husai tokoh yang mana ya? Ngerti kan? Husai ini tokoh yang mana? Jadi aku tanya ke Dave, Husai siapa? Itu toh. Nah karena anak kecil ya toh, aku nanya gitu mungkin dia jadi ragu-ragu bener gak ya namanya Husai. Jadi dia terus akhirnya berubah, gak jadi Husai gitu loh. Tadi gak jadi Husai, jadinya apa ya waktu itu dia tanyanya kok Yakub Lea kayak gitu. Jadi gini. Nah waktu kejadian Husai itu terus habis itu pulang aku cari di Google Husai itu siapa, ternyata Husai itu ingat ceritanya Daud dikejar-kejar Absalom, terus habis itu pengikutnya Daud masuk ke Absalom, tahu cerita itu enggak ya? Ya ngerti ya? Itu kan Daud dikejar-kejar Absalom, terus habis itu pengikutnya Daud itu ikut ke Absalom dengan tujuan supaya Daud ngerti Absalom ini ngapain. Nah itu kan kita ngerti kan cerita itu, cuma kan kita nggak ngerti, maksudnya tokohnya satu perwilanya namanya siapa itu kan kita nggak ngerti, tapi kita tahu cerita itu kayak gitu loh. Jadi nggak usah takut salah, meskipun mereka itu bilangnya Husai, nanti kita mau tanya Husai itu siapa, mereka pasti dengan senang hati bercerita kayak gitu. Namanya kita belajar firman itu saya yakin nggak cuman buat kita belajar di Alkitab, kita belajar dimanapun, bahkan dari anak-anak pun kita bisa belajar. Itu yang pertama. Terus habis itu yang pertama. Terus sharing CG Kids yang kedua itu gini, kebetulan minggu-minggu kemarin itu aku 3 kali berturut-turut itu ngajar CG Kids. 3 kali. Minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga. Bukan komplain ya. Bukan komplain. Jadi gini, tapi materinya CG Kids itu aku juga belajar. Jadi waktu CG Kids itu waktu 3 minggu sebelumnya itu ada yang mereka tentang no delay, kita harus punya plan, harus punya planning no delay. Terus habis itu minggu berikutnya itu tentang OB tentang
itu yang tembok Jericho runtuh itu. Terus habis itu yang kemarin minggu lalu itu tentang Naaman, tentang jaga hati. Jadi waktu materinya CGG itu bagiku, aku juga belajar dari materinya CGG. Jadi nggak perlu takut salah, karena kita juga di CG, ya kayak gini, CG itu kayak kelas di sekolah. Kalau kita sekolah itu kan kelas, toh ada kelas, pasti ada ketua kelas kan, sama di CG juga ada ketua kelas. Tujuannya bukan dibuat jabatan-jabatan gitu, bukan, tapi kayak kalau seperti ketua kelas, perlu ada ketua kelas buat apa? Supaya kelasnya itu teratur, supaya ada pembagian. Kalau dulu kita sekolah kan pasti ada pembagian piket ya, piket hapus papan tulis gitu ya. Umur piro ya, ada sih hapus papan tulis kan ya. Zaman tuh hapus papan tulis. Gantian piket itu siapa sih ngatur? Ketua kelas ya kan. Cuman ketua kelas meskipun dia ketua kelas, apa dia nggak belajar? Ya sama toh. Ketua kelas juga belajar. Sekretarisnya belajar, bendaharanya belajar. Jadi semuanya di kelas meskipun itu cuman kayak supaya kelasnya teratur, tapi setiap orang yang di dalamnya itu mereka belajar. Apakah mereka nggak salah? Pasti punya salah. Ya iya, cuman kalau kita itu semuanya itu melayani itu pakem ya. Pakem itu maksudnya kita nggak melenceng dari ajarannya Tuhan. Ya kayak Petrus tadi itu, meskipun kita salah dengan pemikiran kita yang pertama, pasti Tuhan bukakan. Kalau nggak Tuhan bukakan, kita lewat ngomong di hati kita punya banyak teman-teman, kita punya banyak teman-teman di tempat ini kan yang buat kamu salah loh, kamu mestinya ke sini, atau kamu mestinya ke sini, atau kamu sebaiknya ke sini, kan itu pasti ada kayak gitu. Pokoknya kita kalau mau aja dibentuk sama diajar, nggak mungkin sampai jadi yang salah kaprah. Itu yang ketiga. Terus yang keempat, menurut saya dalam kelemahan kita, Tuhan itu sanggup mengubah setiap kelemahan kita menjadi kekuatan buat melayani. Ada itu ayatnya, kalau dibuka di 2 Korintus 12. 2 Korintus 12 ayat yang ke-9. 2 Korintus 12 yang ayat ke-9. Ini Paulus ya, buat jemaatnya Korintus ya. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Dalam kelemahanlah, bukan dalam kekuatanmu Tuhan. Bukan dalam di sini nggak dikatakan dalam kekuatanmu kuasaku menjadi sempurna, tetapi dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Jadi kita nggak perlu minder kalau kita itu umpamanya ya misal sharing, ini sharing terakhir setelah itu kita selesai ya. Sharing terakhir. Dulu pertama kali ikut CG, dasarnya aku ini orangnya introvert. Dalam artian, nek kamu nggak nanya, aku nggak tanya. Nek kamu nanya, aku cuma jawabnya ya, enggak, oh, gitu. Jadi, misal, kamu nanya, namanya siapa? Jadi, apalagi kalau pertanyaannya itu cuma pertanyaan yang cuma jawabnya itu A, B, C. Aku nggak mungkin nanya lagi. Itu diriku yang dulu seperti itu. Saksi hidupnya kok Adrian online ya sekarang. Saksi hidupnya kok Adrian. Jadi aku dulu inget-inget, aduh aku ini kok cek bencet noi, kok cek soroni ya. Rasanya orang ngajak aku itu perlu pakai effort gitu. Jadi aku inget dulu kok Adrian itu saking mancingnya ya, saking mancingnya itu kok Adrian itu cerita sampai tentang Kok Adrian cerita tentang AJK, Kok Adrian sekolah perhotelan Ciputra. Benar ya, Bu ya? Sekolah perhotelan Ciputra. Nah, karena background-nya sama mungkin ya, karena background-nya sama. Jadi Kok Adrian itu ngambil cerita itu buat aku. Jadi kayak, oh aku punya loh AJK di sini, di perhotelan kayak gini. Menurutmu, kalimatnya itu loh, menurutmu. Aku jawabannya itu loh, oh. Kita bayangkan kan?
berarti aku itu mesti jawaban, oh menurutku. Menurutku kan berarti, oh menurutku ya, oh gini. Nah itu orang normal kan gitu kan. Aku dulu nggak normal. Jadi begitu jawab, menurutku ya Fer, ini kalau umpamanya adikku gini, aku nggak jawab, oh gitu. Terus gitu. Terus habis itu pernah juga si Uca online juga ya. Nah, si Uca itu gini dulu, pernah dia itu sampai bilang gini, CG, kamu tuh dulu pindahan dari CG mana? Ayo kon, saking pinternya ngilang dalam terang. Jadi selamatnya nggak menghilang dalam kegelapan, saya menghilang dalam terang. Jadi saya ada di sana, tapi orang-orang itu sampai nggak ngerti aku, yaitu saking karena aku itu ya memang aku bukan gini, karena aku tuh nyaman. Jadi saya ada orang itu mamanya bilang, oh sakno nih ya mojok dewean, udah aku enggak loh, aku itu enak mojok dewean, kayak nggak ada sih ganggu, kayak aku nggak perlu cerita atau aku nggak perlu nanyain orang, ya aku nyaman dengan diriku seperti itu kayak gitu loh. Jadi bukan tipe orang yang sekarang bisa ngomong kayak gini, ini wis bukan tipeku, wis aku nggak mungkin kayak gitu. Kayaknya di pikiran Cik Ima lebih kuatian dulu nggak ketemu aku ya nganyel kayak gitu. Tapi itu yang aku mau sharing gini. Waktu kita melayani, waktu kita mencoba buat ambil komitmen, iya, nyoba, jadi kayak yang tadi aku sharing di depan itu selalu ada tantangan baru, selalu dimulai dari apa yang aku bisa. Terus habis itu kita itu jangan takut salah. Jadi umpamanya ngajar cek dikit, nggak ngerti tentang tokoh-tokoh, nggak apa-apa. Tidak agak pendiam. Ternyata iya benar. Kok Adrian itu wes diem tak aku parah. Jadi umpamanya kok Adrian itu nilainya 5 gitu aku minus. Jadi ditambahi pun saya jadi 0, bukan jadi plus. Kok Adrian ditambahi sedikit jadi plus. Aku ditambahi sedikit itu 0 nilainya. Jadi bayangkan itu kayak apa itu guys, dari A sampai Z kayak gitu. Tapi yang aku sadari sampai hari ini, salah satu berkat melayani, salah satu berkat ministry itu Tuhan ubahkan diri kita dulu. Tuhan ubahkan diri kita dulu. Kita pakai itu buat melayani lagi, buat jadi berkat lagi gitu loh. Jadi yang aku selalu pegang, asal kita itu tulus, asal kita itu nggak narsis, nggak lebay, selalu ada hal baru dalam hidup kita itu yang bisa kita sharingkan buat orang lain. Yang penting kita itu nggak jadi batu sandungan, kecuali kamu jadi batu sandungan ya. Yang penting kita nggak jadi batu sandungan. Setiap kesaksian kita itu pasti mereka nggak mungkin nolak gitu. Jadi apa yang kamu sharingkan, apa yang kamu saksikan di hidupmu, mereka pasti bisa menerimanya. Jangan terlalu mikir yang berlebihan gitu ya. Itu sharingku firman hari ini, melayani secara sederhana. Menurutku semua dimulai dari apa yang kita bisa, apa yang ada. Yang kedua itu mau menerima tantangan karena selalu ada hal baru buat yang pertama kali. Yang ketiga itu jangan takut salah, karena kalau meskipun salah pun selama kita dalam tuntunan Roh Kudus nggak mungkin jadi salah kaprah. Yang keempat, dalam setiap kelemahan kita, Tuhan pasti bisa mengubah kelemahan kita menjadi kekuatan buat melayani, buat dijadikan berkat lagi. Terima kasih, Pendeta Bani. Terus ya Pak. Ya, thank you ya Vero ya sharingnya. Jadi kalau maksudnya kalau yang tadi itu melayani itu mudah. Kalau ditarik garis belakang, sebenarnya kita semua juga dari background di mana itu melayani memang butuh
butuh dari kita sendiri untuk maju. Aku jadi ingat kalau yang Vero dulu harus dipancing-pancing dulu. Sebenarnya aku juga sama. Kalau aku yang dulu itu dari background yang aku sampai sekarang pun masih pemalu. Jadi dalam artian itu dulu tuh aku waktu kuliah kan baru terima Tuhan ya, terima Tuhan. Terus kalau aku diajak waktu itu masih pemasa kan, kalau aku datang pemasa itu enggak gini loh, aku kalau datang ke masa kalau disuruh tuh gini, jadi memang izin kan, memang malu, jadi kok PAW malu semua, sharing nggak mau, semua nggak mau, maksudnya kayak gitu kan. Pokoknya istilahnya itu apa-apa ngomongnya nggak bisa, aku nggak bisa, aku nggak bisa, aku kayak nggak bisa kayak gitu. Tapi satu hal yang penting itu kita belajar bertumbuh gitu, kita belajar bertumbuh sama Tuhan, belajar untuk dulu tuh aku yang dulu tuh ya, aku sama sekali nggak bisa melihat kebutuhan orang lain. Jadi aku selalu melihat itu aku, me, myself. Jadi cuma melihat aku kudu nyaman, aku dapat apa, aku nggak enak, aku kepengen kayak gini. Jadi yang tak lihat tuh cuma kebutuhanku. Setelah sekian lama kita itu di satu komunitas rohani, di mana itu banyak firman Tuhan. Aku mulai menyadari bahwa ternyata bukan tentang aku lagi, tapi Tuhan itu mau kita melihat tentang orang lain. Dulu aku sama sekali enggak bisa. Dulu aku tuh kalau ke gereja kan masih dijemput ya. Apa-apa itu kan masih dijemput karena waktu itu aku dulu kos enggak punya kendaraan. Kalau yang jemput sudah belani telatnya aku langsung kroso enggak enak hati, padahal maksudnya enggak enak langsung. Aduh telat gitu. Jadi kan waktu itu yang tak lihat cuma loh, aku enggak dijemput, kok aku ditahan jemput telat kayak gitu. Jadi yang tak lihat cuma diriku terus. Waktu itu yang jemput padahal yang jemputannya itu kayak sampai koyo numpak bemo ngono ya. Jadi satu mobil iki full gitu. Tapi ya itu, kita dulu selalu egois, ngelihat kita itu kepentinganku, kesenanganku. Kalau aku enggak diperhatiin ngambek. Kalau aku enggak di telepon, kalau aku enggak dikontak artinya aku enggak dibutuhkan. Jadi yang dilihat hanya kepentinganku, tapi sejalan kita mengenal Tuhan Yesus, kita akan melihat dengan mata yang berbeda, kacamata yang berbeda. Kita melihat kebutuhan orang lain apa. Kita bisa melihat di komunitas ini, di CG ini kebutuhannya apa. Jadi pelayanan lagi bukan karena disuruh, tapi karena melihat kebutuhannya apa sih. Di CG ini kebutuhan, oh ya ini kebutuhannya kekurangannya ini. Oh mungkin kalau aku dengan sharing ini aku bisa ngasih kekuatan juga orang-orang yang mengalami hal yang sama. Oh mungkin si A lagi sakit, kebutuhannya apa? Oh dijenguk, didoakan, seperti itu. Jadi bertumbuhlah, kita bertumbuh bersama-sama di Connect Group ini untuk mengalami, tidak hanya untuk mengalami Tuhan, kebutuhan kita pribadi, tetapi juga ingin orang lain mengalami Tuhan juga melalui kita. Ya, jadi jangan minder lah, jangan minder, kerasa enggak bisa enggak. Kita itu pasti bisa. Ya itu, yang itu yang pertama. Yang kedua, kenapa aku yakin kalau kita itu berani melangkah melayani Tuhan itu kita diperlengkapi secara tidak kasat mata. Ya, secara tidak kasat mata kita itu ada urapan melayani waktu kita mau melangkah itu seperti ini. Itu kejadian cukup sekali ya, tapi setelah itu kayak itu enggak kayak aku ini kayak dicelikkan Tuhan tuh loh, kayak dicelikkan Tuhan. Jadi waktu dulu itu aku masih kuliahan itu kan aku diangkat jadi CGL ya, kayak CGL sekarang dulu FAS kan. Ya masih culun kan, enggak bisa. Jadi aku pikir, wah aku gimana bisa, wong doakno orangnya masih enggak lancar kok diangkat CGL. Aku tahu waktu itu kebutuhan gereja begitu besar untuk ada pemimpin-pemimpin baru karena setelah KKR kan meledak ya. Dari jemaatnya 200 jadi 2000. Itu betapa besarnya dibutuhkan CGL pelayan-pelayan Tuhan baru yang untuk memimpin CG, otomatis harus belah kan. Mau nggak mau kan waktu itu. Terus aku bilang,
Tuhan aku ki mau doakno orang tumpang tangannya izin gitu loh. Aku merasa enggak mungkin. Apalagi kalau yang kita doakan itu sudah lebih lama jadi Kristen. Nah, suatu saat waktu pemasa gini, itu sekitar 4 orang ya, 4 orang. Nah, aku tuh mendoakan gini kan, doano waktu itu ada anak-anakku doano gini. Aku waktu itu masih belum berani tumpang tangan, jadi cuma tak pegangi tangannya satu-satu gitu loh, putar tumpang tangan satu-satu. Nah, waktu itu setelah doa selesai, doa biasa kok, biasa karena aku masih CGL baru ya, fas baru. Nah, setelah doa itu ada anak CG ku tuh bilang, salah satu member CG itu bilang gini, "C, aku tuh ya C, aneh, nek Cece doakno itu aku langsung kesetrum terus C." Terus aku ngomong gini, "Mosok sih?" Dalam hati ngene, mosok sih Tuhan. Karena aku enggak, pemahamanku tentang anointing itu belum ada ya waktu itu ya. Maksudnya tentang urapan, perlengkapan, diperlengkapi Tuhan, itu aku nol. Maksudnya enggak ngerti. Pokoknya ada hati aja mau melayani. Jadi diperlengkapi itu aku enggak ngerti. Terus iya beneran, C, beneran. Terus aku ngomong, oh gitu ya Tuhan. Terus kayak Roh Kudus itu ngasih tahu bahwa iya, kamu mau melangkah melayani, kamu tuh diperlengkapi. Dan memang dia itu setelah itu dia itu bilang ke aku tuh enggak pernah C ngalami, tapi Cece itu megang bagian tubuhku apa, itu aku langsung kesetrum terus, dan itu enggak dari itu toh. Jadi kayak misalnya dulu kan Sabtu ya, pemasai Sabtu ya, Sabtu. Nah itu dia tuh ngalami gitu. Terus aku, oh gitu ya Tuhan, ya karena kita mau melangkah, kita itu diperlengkapi Tuhan. Bukan karena kita mampu atau kita suci ya, enggak, sama sekali enggak kok. Aku juga waktu itu ya aduh saksi matanya enggak ada sih, tapi sudah di CG lain, pokoknya tetap di GMS cuma CG. Jadi yang aku sharingkan, melangkah aja melayani Tuhan, melangkah aja, diperlengkapi. Tiba-tiba ada kata-kata hikmat, tiba-tiba kita itu doanya sederhana, tapi orang itu bisa terjamah bukan karena doa kita, tapi apa yang kita katakan ini Roh Kudus itu urapi sehingga orang itu nangkepnya bisa lain loh. Bisa lain karena melalui ada Roh Kudus gitu loh. Jadi nggak usah bingung kalau melayani Tuhan. Melayani Tuhan dengan hati yang murni, yang tulus, siap diproses. Ya, yang paling penting adalah kita siap dikoreksi. Aku sharing terakhir ya, kelamaan sharing ini. Ini aku siap dikoreksi itu gini ya, aku mau sharing karena menurutku ini penting untuk perubahanku, untuk dulu titik balikku. Aku itu dari background, kalau dari kecil, karena papiku itu kerjanya dia di kayu jati, jadi dia pengusaha kayu jati. Jadi banyak sekali, kalau pas kayu jati itu banyak sekali koneksi-koneksi dalam arti kayak gini loh, kayak ada polisi datang diminta duit lah, atau dari perhutani, pemerintah itu sering datang ya. Itu jadi makanan sehari-hari. Dan biasanya dari kecil tuh aku sudah dididik dari orang tuaku kayak gini. Ngomong, papi gak ono, ya bohong. Ya, jadi dididik untuk berbohong itu hal yang biasa. Jadi misalnya di telepon, bilang papi dicari ini. Karena aku anak paling kecil, jadi dianggap kalau anak kecil yang berbicara, orang lain tuh akan percaya kan. Jadi aku mesti begitu. Nah, itu hal seperti itu, didikan orang tua seperti itu tuh kan terbawa sampai besar. Ya, meskipun ketika aku terima Tuhan dan aku harus ngomong jujur, tapi di hati itu kayak ada ketoknya lebih aman aku ngomong nggak jujur deh, supaya aku lebih aman ya maksudnya kayak gitu. Itu kayak ada dorongan seperti itu kan dosa kan, tapi itu dorongan itu ada. Jadi kita mau jujur tapi kayak ada habit atau kebiasaan berdosa, kebiasaan yang kita bawa dari kecil, didikan. Nah, waktu aku mulai menyadari itu sejak kapan? Waktu aku terima Tuhan, ikut CG. Berapa lama ikut CG, aku mulai menyadari Roh Kudus mulai mengkoreksi. Kamu benahi. Orang mau ikut Tuhan tuh enggak bisa kata-katanya. Kalau A katakan A, B katakan B. Selepas itu pasti dari iblis.
Jadi aku dikoreksi Tuhan kan. Dikoreksi Tuhan tuh kasih tahu ngomong, tapi misalnya kayak gini loh. Ya, kita di jalan, Angpe. Rumahmu mana? Aku kan bisa ngomong aja Pati kan ya. Tapi karena mungkin aku pikir, aduh nanti aku ditanyai orang itu, loh Pati itu mana sih? Sebelah mana? Kan aku males ribet. Kita aja, kita bisa bohong kayak gini. Semarang. Tahu kan Semarang wis diem kan pasti ya. Karena orang kalau ngomong Semarang lebih tahu daripada Pati. Nah itu kan kayak bohong-bohong kayak gitu loh. Itu habit kan. Yang itu, terus waktu itu aku dikoreksi Roh Kudus. Salah satu ibadah oleh salah satu pendeta di Mawar Sharon, dia ngomong tentang kuasa perkataan, tentang kita berbicara tentang kejujuran, dipakai Tuhan lagi, dia berbicara. Nah, di tengah ibadah itu aku tuh tertempelak kan, dikoreksi Roh Kudus aku sangat tertempelak, sehingga aku 4 hari berturut-turut itu aku nangis terus, tapi nangisnya bingung, kok nangis terus yo, tapi kok maksudnya aku kok nangis loh. Jadi kayak Tuhan itu kayak mengkoreksi aku habis-habisan, nantinya tentang perkataan, tentang kejujuran itu aku dikoreksi. 4 hari itu aku nangis terus, dan setelah itu yaitu aku kan bertobat, oh Tuhan, iya aku belajar. Aku bukan berkata-kata supaya diriku berbohong supaya diriku enak, atau berbohong supaya orang lain seneng, atau untuk menyenangkan orang, tetapi aku berkata-kata itu Tuhan, untuk menyenangkan Tuhan, Roh Kudus yang lihat aku. Sejak itu yaitu aku berubah. Jadi di dalam kita bertumbuh di dalam Tuhan, ada hal yang akan dikoreksi oleh Roh Kudus sendiri. Kalau kita mau bertobat, kita akan dibawa naik. Tapi kalau kita bebal, kita tidak mau, ya Tuhan tidak bisa kita bawa naik lagi. Karena kita kan tidak siap dikoreksi kan. Itu hal pertama yang Tuhan koreksi adalah kebiasaanku, didikan orang tuaku dulu. Orang tua kan juga belum bertobat waktu itu kan. Sehingga aku bawa sampai besar, aku gak sadar kalau itu suatu dosa kan ya. Aku pikir ya gak apa-apa. Gitu. Tapi Roh Kudus itu bilang itu dosa. Kalau iya katakan ya, kalau enggak katakan enggak. Selebih itu pasti dari iblis. Nah itu aku sungguh-sungguh bersyukur gitu loh. Karena kalau kita mau ngambil komitmen untuk bertumbuh dalam Tuhan, kita harus siap dikoreksi oleh Tuhan. Ya, itu sih yang mau tak sharingkan. Buat Vero tadi firmannya mengingatkan aku lagi bahwa ya melayani itu mudah kok. Mudahnya apa? Tinggal melangkah aja. Ya, karena kita melayani audiens kita, penonton kita itu cuma Tuhan. Jadi nggak usah khawatir tentang performance, nggak usah khawatir kita akan dinilai orang lain. Oh kamu itu ya tadi salah, nggak usah khawatir. Kalau kita melayani sungguh-sungguh, penonton kita cuma Tuhan. Jadi ya cuma senangkan Tuhan aja. Itu aja sih tak tambahkan. Thank you ya. God bless you. Oke. Ya, di sini kita tutup ya dengan doa yuk. Doa tutup yuk. Bisa nyanyi referen, Jeff. Coba merem sih. Referen. Di sini. Oh, no, yuk. Referen ini ya. Semua telah berubah dalam Tuhan Yesus jamah
Kiramaya Rabu Shenera bara 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 bara. Karamaya Rabu Shenera. Terima kasih Tuhan. Untuk setiap firman-Mu malam hari ini Tuhan, yang sungguh-sungguh menegur kami Tuhan, menguatkan kami Tuhan, biar iman dan roh kami terus bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Jamah kami Tuhan menjadi pribadi yang baru. Jamah Tuhan setiap kami dalam nama Yesus. Yesus akan mengubahkan hidup kita menjadi satu pribadi yang baru, yang mulia, yang berkenan. Siap untuk dipakainya. Urapan-Mu nyata Tuhan atas setiap kami Tuhan. Di tempat ruangan Tuhan online onset malam hari ini ada urapan Allah, urapan Roh Kudus mengubahkan kami. Ada pertobatan-pertobatan Tuhan, satu demi satu Tuhan. Setiap pribadi Tuhan, setiap hal yang tidak Engkau suka malam hari ini Tuhan, Roh Kudus Kau koreksi Tuhan. Setiap ikatan, keterikatan Tuhan Engkau lepaskan dalam nama Yesus. Kirabaya Rabu Senderaya kuduskan kami Tuhan. Pakai kami Tuhan sebagai alat-Mu. Pakai kami Tuhan. Beri kami mata yang baru Tuhan. Beri kami lidah bibir yang baru Tuhan. Beri kami telinga yang baru Tuhan. Beri kami hati yang baru. Kami mau berjalan bersama Engkau Tuhan malam hari ini. Ini komitmen kami Tuhan. Kami mau berjalan bersama Engkau seiring, sejalan dengan Engkau Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Pakai setiap jemaat-Mu di CGC 159 ini Tuhan, seluruh dengan kehendak-Mu. Pakai kami dengan panggilan-Mu masing-masing yang spesifik Tuhan. Terus perkuat Tuhan, pertajam panggilan kami dari hari ke hari. Pakai kami Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak CG Kids, urapi setiap anak-anak yang ada Tuhan, menjadi generasi yang takut akan Tuhan, menjadi generasi Tuhan yang melayani Engkau dengan integritas dan kejujuran, menjadi generasi yang menjaga hidupnya dengan kekudusan daripada Allah. Bapa, pakai anak-anak CG Kids Tuhan di dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, dan damai sejahtera, sukacita terus Tuhan ada hidup kami Tuhan. Malam hari ini Tuhan, curahkan damai sejahtera-Mu. Setiap yang sakit disembuhkan, setiap yang lemah dikuatkan, setiap jiwa yang patah hati Tuhan, terus Tuhan beri harapan yang baru. Terima kasih Bapa, dan setiap berkat kasih karunia Tuhan menyertai kami semua di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Yang percaya katakan amin. Thank you semua. God bless you ya. Sampai ketemu Jumat depan. Oh ya bentar. Foto-foto ya. Lali aku. Bentar. Adrian foto ah. Ini bentar. Ayo. Doming, ayo. Ayo foto-foto semua, ayo. Ya. Sini. Aku beri. Ya.
kameranya nih ya, lihat ya. Di sini ya. Mundur lagi. Satu. Belum Dewi belum loh tuh. Ayo sini, sini deh. Sini deh. Sampai atas. Ya sini deh. Ini kelihatan ya. Adrian kasih arahan. Kurang kanan. Satu, dua, tiga. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Oke. Oke, thank you ya semua. God bless you. Belum dua. Belum tua, sopo belum tua, belum tua. Oke. Thank you Yohana, Karista. Pakai ini. Hai Kak, Thank you. God bless, God bless. God bless Besti. God bless, Besti. Ayo yo. Sini yo. Ayo, ayo. Ayo yo, sini yo. Itu dimakan tuh spikunya. Oh, spikunya ya nah. Ya thank you Spikunya ya. dimakan. Pasti dibawa pulang. Spikunya dibawa pulang. Bye. Thank you ya, bye bye. Bye. Ayo. Bye. Thank you ya.